Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa-siswa sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Meski dalam kondisi masih daring, akan tetapi kita harus tetap semangat. Adanya pandemi ini menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun tidak bisa menghalangi kita untuk senantiasa belajar, dan belajar. Jadi anak-anakku semuanya yang belajar dari rumah harus tetap semangat. Jangan sampai putus asa. Insya Allah dengan kita berdoa dan terus berusaha, insya Allah pandemi ini akan berlalu. Anak-anakku sekalian, kita saat ini masih membahas di bab pertama, yakni tentang taat aturan. Sebagaimana pembelajaran yang kita lakukan pada minggu kemarin, kita sudah membahas pengertian taat aturan itu sendiri, bahwa dalam kehidupan kita itu sudah pasti penuh dengan aturan, baik aturan agama kita, aturan dari Allah dan Rasul kita, atau aturan dari lingkungan sekitar kita, aturan dari pemerintah, aturan dari keluarga, aturan dari sekolah kita, aturan dari ke tempat kerja kita. Dimanapun tempat pasti ada aturan. Dalam pembelajaran kemarin juga kita sudah bahas bahwa tujuan aturan adalah untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Jadi tidak ada aturan itu untuk menyesatkan kita atau bahkan untuk menjatuhkan diri kita. Jadi tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Anak-anakku, saat ini kita sudah masuk pada kajian hadis tentang taat. Minggu kemarin selain kita bahas tentang pengertian taat itu sendiri, kita juga sudah bahas tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang taat aturan, yang mana pada minggu kemarin juga kita sudah membahas tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Saat ini kita masuk pada hadis tentang taat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Kita baca bersama, anak-anakku yang di rumah juga ikut membaca. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man ya'sini faqad 'asallah wa man yuti'il amir faqad ata'ani wa man ya'sil amir faqad asani. Rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mentaatiku, sungguh dia mentaati Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati seorang pemimpin, maka dia telah menaatiku. Dan siapa saja yang bermaksiat kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini anak-anak, isi kandungan hadis ini adalah menegaskan agar setiap muslim senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Selain taat terhadap Allah, terhadap Rasulullah, kita juga punya kewajiban taat kepada ulil amri. Siapa itu ulil amri? Yaitu penguasa atau pemimpin yang sah dari kalangan kita. Kalau di Indonesia, dalam pemerintahan sistem Indonesia, kita punya presiden. Itu pemimpin paling tertinggi di negara. Kemudian ada lagi bawahnya gubernur.
ada lagi bawahnya bupati, kemudian ada lagi camat, ada lagi Pak Lurah, kepala desa, sampai di tingkat RT RW. Maka apa yang menjadi aturan dari pemerintah kita itu harus kita ikuti selama aturan itu tidak menyimpang dari agama, dalam artian perintahnya tidak bersifat maksiat kepada Allah dan Rasul, seperti itu. Jadi ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul itu sifatnya mutlak, tidak bisa ditawar-menawar. Kemudian tentang taat kepada ulil amri, kepada penguasa tadi itu ya bersifat sementara dan bersyarat, yaitu tadi sebagaimana yang Pak Ali sampaikan bahwasanya perintahnya tidak sampai bertentangan ya dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita mentaatinya. Akan tetapi jika perintah itu tidak sejalan atau tidak sesuai dengan perintah aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak ada kewajiban kita untuk mematuhinya. Seperti itu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyah, innamat ta'at fil ma'ruf." Jadi tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Taat itu hanya dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik. Jadi selama perintah dari pemimpin kita, perintah dari presiden, perintah itu yang mengandung maksiat, ya tidak harus kita taati. Ya. Dalam pertemuan yang lalu Pak Aris contohkan bahwasanya saat ini kita diperintahkan oleh pemerintah kita, oleh presiden, yaitu untuk membatasi mobilitas sosial, untuk bermasker, untuk menjaga jarak. Nah, itu adalah perintah yang tidak bertentangan terhadap aturan Allah, maka harus kita ikuti. Seperti itu. Jadi itu tidak kan karena tidak bertentangan terhadap aturan Allah dan Rasul. Bahkan dalam Islam ketika ada wabah seperti ini, ya, ketika ada wabah seperti ini ya kita tidak boleh kemana-mana, seperti itu. Jadi taat kepada pemimpin kita itu hukumnya wajib, tapi hukum sifatnya sementara, ada batasannya selama perintah dari pemerintah kita itu tidak bertentangan kepada aturan Allah dan aturan Rasulnya. Selanjutnya ya ini kita bahas kembali adalah batasan, ya, batasan kita taat kepada pemimpin. Yang pertama adalah taat kepada pemimpin selama tidak memerintahkan maksiat. Selama pemimpin tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang mengandung dosa, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah, kita harus mentaatinya. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan, banyak ayat Al-Quran sebagaimana yang tadi sudah kita baca itu, ya, bahwa tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Melalui hadis tersebut yang tadi kita bahas, tergambar dengan jelas bahwa ketika seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dan dengan aturan Allah, tidak ada lagi kewajiban kita untuk taat kepada seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah taat kepada pemimpin meskipun tidak memenuhi hak rakyat. Terkadang kita sebagai seorang rakyat itu iri terhadap pemimpin, atau kadang protes terhadap pemimpin yang kadang tidak memenuhi janji kampanye ya. Dulu ketika belum jadi, ya, banyak janji yang dilontarkan. Nanti ketika saya sudah jadi, ini seperti ini ya. Terkadang ada pemimpin yang belum bisa memenuhi
hak-hak rakyatnya itu. Yaitu ada kalanya seorang pemimpin banyak menuntut hak-haknya sebagai pemimpin. Sementara hak rakyat justru diabaikan. Jika hal tersebut terjadi, ya itulah sisi kelemahan seorang pemimpin, karena ia juga sebagai manusia, ya jadi ia juga manusia sebagaimana juga rakyatnya. Hanya saja ia dipilih untuk memegang amanah. Nah, dalam keadaan seperti ini, rakyat tetap harus taat kepadanya. Itu tetap batasannya selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ya memang terkadang ya itu ada pemimpin kita yang agak tidak benar gitu ya. Tapi selama perintahnya yang dikatakan perintah itu tidak bertentangan terhadap hukum Allah, ya tetap dijalankan, tetap ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Terkait untuk hak-hak rakyat yang tidak terpenuhi, maka bisa dilakukan dengan musyawarah, disampaikan. Banyak cara menyampaikan, apalagi di Indonesia ini adalah negara demokrasi, negara bebas menyampaikan pendapat. Maka banyak cara kita untuk menyampaikan pendapat kita terhadap pemerintah, terhadap pimpinan kita. Apa yang kurang dari pimpinan kita sampaikan. Ya, apa yang belum dipenuhi hak-hak rakyatnya, itu seperti itu. Tapi terhadap apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita, ya selama itu tidak bertentangan dengan aturan Allah, kita masih wajib untuk taat kepadanya. Karena apa? Karena kita juga dulu yang memilih dia sebagai pemimpin kita, seperti itu. Jadi itu anak-anakku. Jadi pembelajaran hari ini, inti kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita mentaati segala yang diperintahkan oleh Allah, segala yang diperintahkan oleh Rasulullah, kemudian segala yang diperintah oleh pemimpin kita selama tidak menyimpang dari agama. Kemudian anak-anakku, ada tugas untuk siswa semuanya, yaitu buatlah contoh perilaku taat aturan. Ya. Yang pertama adalah taat aturan terhadap agama. Yang kedua, aturan di sekolah. Kemudian aturan di lingkungan sekitar atau kepada pemerintah. Membuat masing-masing 2 contoh. Jadi silakan Anda buat contoh, ya. Anda buat contoh taat kepada aturan agama, aturan Allah dan Rasul, ya pasti itu Anda sudah paham ya. Kemudian aturan di sekolah, contoh sekolah mewajibkan kita pembelajaran daring dari rumah, ya dari jam 7 atau jam setengah 8 sampai jam 12 maka harus kita ikuti, ya saya mengikuti pembelajaran seperti itu. Kemudian agama apa, lingkungan sekitar, ya terhadap pemerintah itu bagaimana, seperti itu ya. Nah, jadi itu anak-anakku, Pak Haris rasa cukup pembelajaran pada hari ini, sedikit semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anakku semuanya yang ada di rumah, tetap semangat belajar, tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Kurang lebihnya maaf, Pak Haris ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.